ini. Jadi nanti Mafia diberikan waktu sekitar 10 menit untuk mempresentasikannya, kemudian baru ada masukan-masukan dari kedua penyerahan dan juga Bapak sendiri, terus nanti baru dalam bentuk rekomendasi apakah skripsi ini dilanjutkan atau ada bentuk-bentuk rekomendasi yang lain. Baik, Mafia udah siap kira-kira untuk dipresentasikan? Lahir batin udah siap? Nggak ada minum apa dulu, makan minum dulu, nggak ada? Udah siap dari rumah ya, udah belajar ya? Maksudnya udah dalam pikirannya apa yang mau disampaikan ya. Oke, baik, Bapak Ibu tim penelaah, kita berikan waktu sekitar 10 menit kepada mahasiswa atas nama Novia Rista untuk menyampaikan presentasi proposal penelitiannya dengan judul analisis isi komunikasi nonverbal pada film Harry Potter ya. Oh, menarik ini. Perasaan Bapak udah lama kali ya Pak bimbing ini. Kenapa kok seminarnya udah molor kali, di mana kesangkutnya? 1 bulan Pak ya administrasinya. Administrasinya, lambat administrasinya. Iya. Oke, baik, diberikan waktu sekitar 10 menit kepada Novia, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada seminar proposal skripsi. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh modern ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga para dosen pembimbing serta dosen penelaah yang telah hadir pada hari ini, yaitu yang terhormat Ibu Cinden selaku penelaah 1 dan juga yang terhormat Bapak Muhammad Ali selaku penelaah 2 dan yang terhormat Bapak Anismar selaku dosen pembimbing mata seminar proposal skripsi kali ini, serta yang terhormat teman-temanku yang telah menyempatkan hadir pada seminar proposal skripsi kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Komunikasi Nonverbal pada Film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban karya J.K. Rowling. Yang pertama yaitu bab 1, latar belakang. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang sudah dikenal terlebih dahulu daripada komunikasi verbal. Ilmuwan menyatakan, Birdwestel dalam Weinberg dan Wilmot menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu sudah menggunakan komunikasi nonverbal tanpa kita sadari sejak berusia 18 bulan. Dan Birdwestel juga mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan dari komunikasi nonverbal ini sebanyak 65% itu lebih tinggi dibanding komunikasi verbal yang hanya dipercaya sebanyak 35%. Kemudian film Harry Potter merupakan salah satu film fantasi yang bercerita tentang dunia sihir yang ada pada zaman saat itu, yang menceritakan tentang seorang penyihir muda yang ditugaskan untuk membunuh salah satu penyihir jahat yang ada pada saat itu, yaitu Lord Voldemort. Harry Potter ini dibantu oleh dua sahabatnya yang bernama Hermione dan juga Ron Weasley yang akan membantu misi tersebut. Serta di sini saya mengambil Harry Potter dalam seri ketiga, yaitu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, yang membahas tentang pertemuan antara Harry Potter dan ayah baptisnya yang keluar dari penjara Azkaban, di mana penjara Azkaban itu merupakan salah satu penjara yang paling tertinggi di dunia sihir pada saat itu. Serta di sana dijaga oleh salah satu makhluk jahat yang disebut dengan Dementor yang akan menyerap kebahagiaan dan jiwa pada diri manusia. Dari latar belakang masalah tersebut difokuskan, yaitu ada 2 fokus. Yang pertama untuk mengetahui komunikasi nonverbal pada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam komunikasi nonverbal pada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.
buku-buku komunikasi. Didapatkan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana komunikasi nonverbal pada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, dan yang kedua yaitu makna dari komunikasi nonverbal pada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Dari rumusan masalah itu terdapat tujuan penelitian ini sendiri, yaitu yang pertama untuk mengetahui komunikasi nonverbal pada film Harry Potter dan juga untuk mengetahui makna yang terkandung dari komunikasi nonverbal itu pada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan penelitian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Naufal Zidan Pratama pada tahun 2022 dengan judul Komunikasi Nonverbal pada Film Animasi Musa the Movie. Pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu terletak pada metode penelitian dan juga fokus penelitian, di mana metode penelitian ini sama dengan peneliti yang akan digunakan, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis isi. Dan juga fokus penelitian ini terletak kesamaan pada fokus yang diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang komunikasi nonverbal pada sebuah film. Dan yang membedakan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan saya jalankan ini terletak kepada objek serta teori yang digunakan pada film, di mana objeknya yaitu penelitian terdahulu menggunakan animasi Musa the Movie sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian yang sekarang ini menggunakan film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban sebagai objek penelitian. Serta perbedaan yang paling mencolok yaitu terletak kepada teori yang digunakan, di mana teori terdahulu ini menggunakan teori Joseph De Vito yang lebih memfokuskan kepada komunikasi tubuh, ruang, oral language, dan juga komunikasi waktu. Yang kedua yaitu penelitian oleh Aulia Nurvinaranti pada tahun 2021 dengan judul Representasi Nilai Keluarga dalam Penggunaan Bahasa Isyarat sebagai Komunikasi Nonverbal, Analisis Semiotika Film A Quiet Place. Perbedaan dan persamaan juga terletak pada penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang, di mana terletak kepada metode penelitian, yaitu persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis isi. Yang membedakan itu terletak kepada teori, yaitu di mana teori yang penelitian terdahulu menggunakan Ferdinand de Saussure, yaitu lebih memfokuskan kepada tanda dan juga pertanda. Selanjutnya, yang ketiga itu jurnal yang dilakukan oleh Oktri Permatalani serta Revika Smastonara dengan judul Komunikasi Verbal dan Nonverbal pada film Shaun the Sheep tahun 2021. Terdapat persamaan dan perbedaan juga, yaitu sama-sama mengkaji tentang komunikasi nonverbal, serta perbedaannya terletak kepada teori yang digunakan, yaitu di mana penelitian terdahulu menggunakan teori Charles Sanders Peirce yang lebih memfokuskan kepada tanda, icon, indeks, dan juga simbol. Dan yang terakhir itu Maiza Zahratul Jannah tahun 2020 dengan judul Analisis Semiotika dalam Film Bebas 2019. Perbedaan dan persamaan juga terletak kepada penelitian ini dan juga penelitian terdahulu, di mana sama-sama menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Perbedaannya terletak kepada teori yang digunakan, di mana teori penelitian terdahulu ini menggunakan teori Charles Peirce dengan fokus pada tanda, icon, indeks, dan juga simbol. State of the art. Pada penelitian ini memiliki pembaruan yang 4 peneliti sebelumnya ini tidak dimiliki, di mana pembaruan ini terletak kepada teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu pada penelitian sebelumnya tidak digunakan teori milik Paul Ekman atau teori struktur kumulatif yang memfokuskan pada gerak kinesis. Itu merupakan pembaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Landasan teori. Teori yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu teori struktur kumulatif milik Paul Ekman dan juga Friesen. Teori ini berfokus kepada gerak tubuh manusia dan ekspresi wajah manusia. Paul Ekman merumuskan ke dalam ekspresi behavior yang dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama itu emblem, yang kedua ilustrator, yang ketiga penampilan afeksi, yang keempat regulator, dan yang kelima adaptor. Ini merupakan kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir ini yaitu film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, kemudian dianalisis
perilaku nonverbalnya menggunakan teori kinestik milik Paul Ekman yang di dalamnya terdapat unsur emblem, ilustrator, adaptor, regulator, dan juga efek display. Kemudian dari unsur-unsur itu dianalisis bentuk komunikasi nonverbal mana saja yang digunakan pada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa metode penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi, di mana pada pendekatan analisis isi ini lebih diutamakan ketajaman dari peneliti untuk menganalisa suatu fenomena atau kejadian yang terjadi kemudian dinarasikan ke dalam sebuah narasi, dan di sini secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan juga bahasa seperti itu. Nah, pada penelitian kali ini mengamati serta menganalisa perilaku nonverbal pada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Yang kedua yaitu objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban yang berdurasi selama 2 jam 24 menit dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Pada observasi ini, peneliti melakukan pengamatan serta melakukan suatu proses yang kompleks serta tersusun untuk mengetahui serta menyimak komunikasi nonverbal pada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Terus yang kedua yaitu dengan studi literatur. Studi literatur ini peneliti menelaah kembali jurnal atau skripsi yang berhubungan dengan film Harry Potter serta mencari referensi dalam buku atau situs internet yang ada hubungannya tentang komunikasi nonverbal dan juga film Harry Potter. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang keempat yaitu sumber data. Sumber data ini ada sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Di mana sumber data primer ini terdiri dari yaitu film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, dan juga data primernya terdiri dari beberapa sumber-sumber yang didapatkan dari jurnal maupun situs internet yang sudah dijelaskan pada bab 2 yaitu pada penelitian terdahulu. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu ada yang pertama reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Yang keenam jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini dimulai pada bulan Desember sampai dengan bulan Mei 2020. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ismar, dosen Indidu. Oke, baik. Novia